Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudaraku, untuk kehadirannya malam hari ini, untuk berkat-berkat persembahan, juga buat keluarga Ibu Rita Borusilalahi yang membuka pintu rumahnya. Buat kita boleh bersama mereka puji Tuhan di rumah ini. Amin. Tuhan kiranya memperhatikan semua itu. Maka malam hari ini mari kita buka firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Mari kita baca bergantian, saya terlebih dahulu. Roma 8 ayat 31 sampai 37. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Sama-sama. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Amin. Sungguh luar biasa, di luar nalar, bahwa kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Luar biasa bukan? Kita yang lemah ini, yang begini ini, kita lihatlah potongan kita kan, biasa-biasanya kita di dunia ini. Tetapi di dalam Kristus, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita tak terkalahkan. Amin. Tak terkalahkan. Makanya dikatakan, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah pihak kita, Allah sudah di pihak kita. Dengan mengaruniakan Yesus Kristus kepada kita. Amin. Iya. Dia berikan Yesus Kristus kepada kita sehingga setiap kita yang menerimanya, yang memilikinya, menjadi sangat dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi kadang kita tak bisa mengerti, kok begitu ya? Kok begitu?
Jadi Allah itu memberikan yang terbaik kepada kita. Yang terbaik. Memang Allah kita itu selalu memberikan yang terbaik. Yesus saja ketika ada perkawinan di Kana, dia mengubah air menjadi anggur dan dikatakan bahwa anggur itu anggur yang terbaik. Dia memberikan yang terbaik. Nah, dalam ayat ini, ayat 2, inilah yang terbaik yang diberikan kepada kita, yaitu anaknya sendiri. Diberikan kepada kita. Jadi kalau dikatakan di sini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana kemungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, maksudnya bersama-sama dengan Yesus yang diberikannya yang terbaik itu. Jadi Paulus mau mendorong kita supaya bersemangat dengan menuliskan ayat ini supaya kita yakin, supaya kita jangan lagi takut. Dia memberikan sebuah perkataan yang terbaik saja sudah diberikan, apalagi yang kurang baik. Amin. Yesus Kristus yang terbaik. Itulah yang terbaik. Jadi mengapa kita lagi masih takut? Masih lemas-lemas. Yang terbaik diberikan, apalagi segala sesuatu yang tidak terlalu baik. Oleh karena itulah kita harus memiliki semangat melayani Tuhan. Amin. Benar semangat bang meroti. Sonda. Baru paksa kurang naron dong Adong menjadi paksa gonyan matanya menghidup-hidup dua. Mantap ya. Oleh karena itu kita harus bersemangat melayani Tuhan. Amin. Laurona matuhatta. Amin. Dan liling nai rona matuhan. Sabar mahita. Semua persoalan yang kita alami di dunia ini ada limitnya, ada batasnya. Ada batasnya. Itu semua akan berakhir pada waktunya. Oleh karena itu kita harus tetap tersenyum. Amin. Ibu-ibu harus tetap tersenyum. Walaupun di rumah tidak boleh tersenyum. Mungkin dilarang suami tersenyum. Bapak-bapak pun harus selalu tersenyum. Karena persoalan-persoalan kita itu ada batasnya. Nah, jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa kita itu adalah tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Siapa yang akan melawan kita? Berarti kita tak terkalahkan. Karena kita sudah menerima yang terbaik. Bahkan Tuhan menjamin yang tidak terlalu baik pun pasti diberikan. Dan kita orang-orang yang tak terkalahkan, makanya kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada pemenang. Jadi kasih monang-monang do kita manginang dah. Alai mula marsoali jaya budu amat tenang inata, unang si monang-monang kita. Mulai bagi persoalan atau maka permasalahan na rutin sehari-hari, kita jangan selalu menang. Di dalam iman do kita harus selalu menang. Amin.
Molo salah kita, mengaku salah mah kita dari. Minta maaf kan? Orang selalu menangin naruhamu ayo. Firman Tuhan medok. Kita sih selalu menang. Tidak begitu. Justru orang yang mau mengalah, itulah yang dibela oleh Tuhan. Bukan karena dia lemah. Bukan karena dia lemah ataupun bodoh. Kalau dia mengalah, walaupun dia salah, bukannya dia bodoh. Tetapi dia menyerahkan pembalasan ke tangan Tuhan. Makanya hati-hati, bapak-bapak, molak kainat tai jabu, sona mengalah, tapi nggak salah iba mengalah. Amin. Dan sebaliknya, hati-hati ya kamata, moloinai, seterus mengalah, nang pe citong, berarti dia sedang menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Begitu. Jadi dalam hal itu kita tidak boleh selalu menang. Yang selalu kita harus menang adalah menghadapi iblis musuh kita. Menghadapi tantangan yang diperhadapkan iblis untuk menggoda kita. Tujuan iblis mencobai kita adalah supaya kita jatuh. Itu tujuannya. Jadi iblis itu akan terus menggoda, memberikan pencobaan, memberikan kesusahan, memberikan sakit penyakit, memberikan beban-beban. Tujuannya adalah supaya kita jatuh, supaya kita menyangkal Tuhan, supaya kita mundur, supaya kita tidak bersukacita lagi, supaya kita meninggalkan iman kita, meninggalkan ibadah, meninggalkan doa, meninggalkan pelayanan. Itu tujuannya. Padahal kita lebih dari pemenang. Tapi Tuhan memberikan kita, mengizinkan kita ujian supaya iman kita bertumbuh dan berbuah. Amin. Tujuannya supaya kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin berkembang, semakin meningkat di dalam segala hal. Itu diizinkan Tuhan. Seperti Ayub yang diizinkan Tuhan dia dicobai, akhirnya dia semakin meningkat. Kekayaannya pun meningkat 2 kali lipat. Itu kan? 2 kali lipat. Anak-anaknya yang sudah ditimpa oleh bangunan itu diganti Tuhan 2 kali lipat. Jadi dia jadi punya anak 20, ya kan? 10 di bumi, 10 di sorga. Kambing dombanya pun yang tadinya 7.000 menjadi 14.000. Lembu sapinya yang 3.000 pasang menjadi 6.000 pasang. Apa lagi? Onta dan segala sesuatu, harta kekayaannya yang tadinya 6.000 menjadi 12.000. Jadi tujuan Tuhan adalah supaya kita meningkat. Meningkat. Bahkan tubuhnya yang tadinya korengan, sudah tua, keriput, dan bau busuk, diganti Tuhan menjadi mulus seperti bayi. Licin. Bagi Tuhan tadi yang mustahil, amin, Bapak Ibu. Itulah makanya kita ini luar biasa, namanya Tuhan. Tetapi iblis tujuannya memberikan cobaan kepada kita supaya kita jatuh dan mundur. Itu. Apapun akan dibuat oleh iblis supaya kita mundur dari Tuhan. Itulah tandanya bahwa iblis itu sebenarnya bodoh. Dia tidak maha tahu.
Tidak maha tahu iblis. Memang dia banyak tahu, tapi tidak maha tahu. Kalau memang dia maha tahu, ngapain dicobai lagi si Ayub, bukan? Kalau dia sudah tahu bahwa si Ayub itu akan bertahan, ngapain dia cobai? Tapi karena iblis itu tidak maha tahu, dia tidak tahu kalau akhirnya Ayub itu tahan uji. Tidak maha tahu dia. Tetapi iblis inilah yang paling gigih, yang paling tekun. Tekun dia menjadi anak Tuhan. Amin. Amin. Tekun do si Bolison. Dia sangat tekun menggoda kita. Dia sangat tekun mengganggu hati dan pikiran kita. Dia tidak mau lemah dan mundur. Dia saja ketika Yesus tahan uji, dia mundur untuk sesaat. Lalu dia melihat-lihat dan mengintip-ngintip, dan firman Tuhan berkata, iblis menunggu waktu yang tepat. Jadi dia selalu tekun. Jadi kita pun harus bisa melebihi ketekunan iblis. Kalau iblis tekun melancarkan visi dan misinya, kita harus lebih tekun. Amin, amin Bapak Ibu. Jangan terus mundur kita. Sekali berdoa tidak ada jawaban, terus lemas. Sudah berdoa 2 bulan, tong dodrum, terlemas. Dan boy molos-molos tangol semuni. Tungla 1000 tahunon. Imana dangarong hasilna, tong do imana gir-gir. Gir-gir mangulahun. Aha nasinakap ni rohana. Ini masih boys. Nah, jadi kita adalah tak terkalahkan, kita lebih dari pemenang, kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Waduh, porsedo hamu? Amin. Nang pesongon leata manginang, nang pesongon leata, yang terbaik disediakan Tuhan bagi kita. Di surga doh di tanah on. Ano sa porse doh hamu amang. Porse hamu doh ba? Yang terbaik. Ini ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimana mungkin? Amang, gari anak na ngailean. Pada buja-buda ina kan? Gari anak na ilehan dipersilap kon halalau tuho. Inang maulma liam netu wat tuho. Heaven. Amin. Nah, hal itu kita lihat dulu di sini bahwa ada dalam Alkitab dikatakan firman Tuhan orang yang tak terkalahkan. Kepada siapa Tuhan katakan bahwa engkau tak terkalahkan? Perjanjian lama isema. Motonak kaning didokon di son hita jemaat Kristen di Roma bahwa mereka atau orang percaya itu tak terkalahkan, tak ada yang sanggup melawan dan pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi mau perjanjian lama isema idok tuh kosong ni mana? Simpson. Nah, terbuka mah Joshua pasal sada. Joshua pasal sada ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Joshua. Ya kan? Dan taralah si Joshua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Dia selalu menang dan pemenang. Tetapi dalam ayat yang ke-2 dan 3 ada kesamaan. Kalau tadi kepada gereja Tuhan orang percaya di Roma itu Tuhan janjikan segala sesuatu diberikan oleh Tuhan, maka di sini kepada Joshua diberikan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Ya kan? Berarti Joshua juga menerima yang terbaik. Sama seperti orang percaya gereja Tuhan di hari-hari tadi di Roma itu menerima yang terbaik. Joshua pun menerima yang terbaik. Bahkan ditunjukkan di sini
dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun, nah kita lebih dari pemenang, seorang pun dalam Roma 8:37 tadi, dalam semua itu kita lebih dari pemenang. Maka di sini seorang pun Joshua tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, tak terkalahkan. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ketika firman ini disampaikan, apakah Joshua sudah menerima? Belum. Dalam Roma 8 tadi pun, apakah mereka orang jemaat Roma sudah menerima bahwa mereka lebih dari pemenang? Belum, sedang menerima, belum. Maka langkah apa yang kita buat supaya kita menerima? Langkah apa yang dibuat oleh Joshua supaya dia menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Wah, inilah. Ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini. Kita harus benar-benar kuat berpegang kepada iman. Kita harus benar-benar kuat berpegang kepada janji Tuhan. Janji Tuhan. Orang molo janji ni daw nga bulu-bulu tayingot kan? Tapa ipipi ko terus. Alim molo janji ni Tuhan ni. Ala balilik ku ilaya gabe luba. Nah, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Artinya Joshua, jangan membeli, jangan mewek, jangan menyerah, jangan lemas, jangan losok, tapi gir-gir, pirmatodim, unang moditodit. Itu apa kan? Pirmatodim, unang moditodit. Mau moditoditon, apa mana moditodit? Kira leteu bulu-bulu. Kamu lebih kan? Muluk lono. Imat moditodit kan? Tokin, tokin. Kuatkan, jadi kuatkan. Dan ada tugas yang diterima oleh Joshua adalah memimpin bangsa itu memiliki negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi kita yang dikaruniai oleh Tuhan kasih-Nya, yang dikaruniai oleh Tuhan yang terbaik, jangan lupa tugas kita. Tugas kita. Kita juga punya tugas Bapak Ibu, yaitu kita memimpin orang lain kepada Kristus. Dalam bidang masing-masing. Artinya tidak artinya kita harus berkhotbah sama orang lain. Oi, rohamu langsung ini. Boy ini. Bukan untuk pergi kita ke pasar-pasar lalu di sana kita marjamita. Songon gudang taida namasa tang salahnya nalai. Halahi may bay nang baranihin na may di. Nang luar biasa na may. Artinya alay si bata tubuh do rohay. Wah, si songoni kanang lugari, jauh gari sa mau. Jol may kan ay ngarami gari sa Indonesia. Gawe hera ambat dok, gawe hera pabubak koyok, hera solak tu hat tain na kan. Mana tong andang tangibigi lewa akan berjilbab kan. Ayo terus semangat. Ya bisa juga. Ya itulah talentanya mungkinnya. Itulah. Bukan harus begitu, bukan cuman begitu. Walaupun itu bagus. Mungkin rohnya sedang meledak, bagus. Hamu tu suk konol, hamu songoni lama jo hamu jo. Mabitang mo jo jole Google sorani, mabitang mo. Ini mau jong jo ibagian siapa?
Kamu dan bukan harus begitu. Memimpin bangsa negeri, memimpin bangsa ini. Jadi tugas kita memimpin orang lain mengenal Tuhan. Memimpin orang lain menerima janji Tuhan. Termasuk memimpin keluarga kita. Saudara-saudara kita. Memimpin mereka. Memimpin mereka dengan menunjang kehidupannya. Memberi kebutuhannya. Memberi keperluannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Tujuannya apa? Supaya mengenal Tuhan. Kita biayai hidupnya. Orang-orang yang di pasaran sana kita beri makan. Lalu kita kasih tahu tentang Kristus. Kepada orang lain, juga kepada keluarga yang kita kenal, bahkan keluarga jauh dan dekat. Tetapi tujuan penekanannya adalah supaya orang itu menerima janji Tuhan. Itu. Nah, inilah tujuan tugas Yosua sebagai orang yang diberikan yang terbaik, sebagai orang yang tak terkalahkan. Tapi tugasmu Yosua memimpin bangsa ini. Tugas kita memimpin. Suami-suami pimpin istrinya, pimpin anak-anaknya mengenal Tuhan. Istri pimpin namatay, moro siya tusi hamu pito memimpin pola buha. Pola buha ada? Moro si buha tamatay, martamiyang, bahamu pitong martamiyang itu pola sana. Dari hamu, pimpin anak-anak, memimpin, ajak tetangga. Amin. Dan 3 kali kuatkan hatimu. Jadi kita yang harus menguatkan hati kita, Bapak. Amin. Karena apa? Karena Yosua ini akan berhadapan dengan orang-orang raksasa, orang-orang besar, orang-orang kuat. Jadi dia sudah tahu. Dan di sini pasti Yosua sedang mau ditodit. Ya kan? Karena takut dia kan. Sudah pengalaman dia ketika bersama Musa. 40 tahun dia bersama Musa. Musa selalu menangis menghadapi bangsa itu. Kadang Musa mau dilempari batu. Musa diludahi. Musa diejek, diomelin. Jadi Yosua berpikir, amang buhana man nanti. Amang kalau udah jugul-jugulan ini kan. Jugul-jugulan bangsa baru bang nokku Tuhan menghadapi hal-hal itu. Asyik juga rukung doa sahilo. Menghadapi Musa sana kerasa lalas Yosua ngayah si Yosua laut tu Kanaan mengintai. Imana ro salah satu pengintai. 10 laki imana salah satu do sika. Ngai mereng imana to memang bulut-bulut do botohonnya kerasa saya. Bugina tu sangar-sangar. Oh lu igumna gurang kan bama kerasa aneh-aneh gibabir do imana to makana tu hamat do. Kuatkan teguhkan hatimu. Kuatkan teguhkan hatimu. Kuatkan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Jadi dijulut tapi amang inang gudang dokka si tawong no. Kita bima na boto si tawong dokka kan. Man pola sepas kuah bawa. Amu bima na bilang-bilang. So dia pe porak si tawong no ni amang. Sudah na iya dong do limit na. Saya don sudah ditikina. Molotong dope di paluas Tuhan ni mia di begasat permulut ta nadong do rencana Tuhan dihida. Asa gabe jolman na luar biasa kita dijoluli Tuhan. Dan sarupa dotak kanalay. Os matay Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkau yang akan bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah yang menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa berkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya,
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Percayalah. Buka hati lebar-lebar kepada Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.